Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Dalam video cergam kali ini, saya akan menggambarkan sekaligus menceritakan satu kisah dengan judul Sungai Aka yang berada di Kampung Guci merupakan sungai dengan air yang sangat jernih yang berasal dari mata air lereng Gunung Merapi. Penduduk setempat menyebut Sungai Aka karena di sekitar aliran sungai itu banyak ditumbuhi oleh pohon perdu yang akarnya muncul di permukaan air. Akar-akar tersebut menjuntai seperti tali ayunan. Ada juga akar-akar sebesar paha orang dewasa yang sangat disenangi oleh anak-anak kampung sekitar. Mereka biasanya berdiri di atas akar itu lalu terjun ke sungai. Sebagian orang mengatakan tempat itu sangat angker. Memang jarang sekali tempat itu dikunjungi oleh orang-orang. Mereka hanya datang ke tempat itu hanya pada saat-saat tertentu saja, seperti menjelang puasa Ramadan. Biasanya mereka akan datang untuk mandi keramas. Praktis pada hari-hari biasa, sungai itu hanya sesekali didatangi oleh anak-anak untuk berenang. Sore itu hujan turun dengan derasnya. Sekelompok anak-anak kampung Guci yang sedang bermain bola belum juga mau berhenti. Hujan justru membuat mereka bertambah semangat untuk bermain, sehingga tanpa terasa hari pun sudah mulai gelap. Usai bermain, mereka lantas berlari menuju Sungai Aka, dan sambil bersorak, mereka pun terjun ke sungai itu. Setelah badan mereka bersih dari lumpur, mereka lantas pulang ke rumah masing-masing. Namun ada yang aneh di sore itu. Seorang anak yang bernama Dasril tidak tampak di antara mereka. Padahal sebelumnya Dasril bermain dan mandi di sungai bersama anak-anak lainnya. Ketika Rogayah ibunya Dasril bertanya, anak-anak hanya menjawab, Dasril masih mandi di sungai. Rogayah sedikit lega mendengar jawaban itu, karena sudah menjadi kebiasaan Dasril selalu pulang terlambat. Namun ketika azan maghrib terdengar, Dasril belum juga sampai di rumah. Rogayah merasa was-was. Dalam hati ia bertanya kemana gerangan si bungsunya itu. Ia kemudian memanggil Badri, anak sulungnya yang saat itu sedang berada di kamar. Rogayah meminta anaknya itu untuk menyusul adiknya yang masih berada di Sungai Aka. Dengan agak malas, Badri pun akhirnya beranjak dari kamarnya. Ia pun segera berlari kecil menuju Sungai Aka yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Tiba di Sungai Aka, Badri tidak melihat adiknya. Situasi di sekitar lokasi sungai sangat sepi. Badri sempat beberapa kali memanggil nama adiknya, namun tidak ada sahutan. Badri pun mencoba menyusuri aliran sungai itu sambil terus memanggil-manggil nama Dasril. Tetapi tetap saja ia tidak menemukan adiknya. Badri akhirnya pulang dengan tangan hampa. Sesampai di rumah, Badri melaporkan perihal keberadaan Dasril yang tidak ia temukan di Sungai Aka. Perasaan Rogayah semakin tidak menentu. Firasatnya mengatakan telah terjadi sesuatu pada anaknya itu. Rogayah pun meminta Badri kembali mencari adiknya di surau. Mungkin sehabis dari sungai, Dasril langsung ke surau untuk mengaji. Badri pun mengatakan kalau hari itu tidak ada pengajian untuk anak-anak di surau.
karena guru mengaji mereka sedang berada di kota. Rogayah pun meminta kembali Badri untuk mencari adiknya ke rumah pamannya. Tanpa banyak bicara, Badri segera berlari ke rumah pamannya. Perasaannya pun mulai cemas memikirkan kemungkinan buruk yang menimpa adiknya. Benar saja, Dasril tidak ada di rumah sang paman. Badri langsung pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada ibunya. Sontak keluarga Dasril dilanda kecemasan yang luar biasa. Terlebih usai azan Isya, Dasril juga belum diketemukan. Kabar itu segera menyebar ke tetangga dan orang kampung lainnya. Mereka semua mencari anak itu. Sementara Hanapi, suami Rogayah yang baru saja pulang dari kota, saat mendengar cerita istrinya, langsung mencari keberadaan putra bungsunya tersebut. Mereka semua menyusuri aliran sungai. Mulai muncul dugaan Dasril hanyut terbawa arus sungai Aka. Apalagi sore itu hujan turun sangat deras. Meski Dasril bisa berenang, namun kemungkinan saja terseret arus. Karena hujan turun sejak sore, sehingga aliran sungai Aka mendadak sangat deras. Karena suasana gelap dan hujan yang bertambah deras saat itu, mereka pun menghentikan pencariannya. Dari kasak kusuk mulai muncullah dugaan jika Dasril telah dibawa oleh makhluk halus yang gemar mencuri anak-anak. Terlebih, sungai Aka selama ini sebenarnya juga dikenal sangat angker, karena sudah pernah beberapa kali menelan korban jiwa. Singkat cerita, sudah 3 hari Dasril belum juga diketemukan. Jika dia meninggal dunia, pasti mayatnya akan mengambang sehingga dapat diketemukan oleh warga kampung. Pada hari keempat, salah seorang penduduk Talang, tetangga kampung Guci, geger. Sobri, seorang pencari kayu bakar, menemukan Dasril di hutan sago. Saat itu ia akan melewati hutan tersebut. Terlihat seorang anak kecil duduk telanjang di atas salah satu besar di hutan itu. Dan ketika ia akan menghampirinya, anak itu malah lari dengan gerak-gerik yang sangat aneh. Mendengar cerita Sobri, keluarga Hanapi dan warga kampung lainnya langsung menuju hutan sago. Mereka berpencar mencari Dasril. Hanapi, ayah Dasril, terlihat sangat antusias karena dugaan bocah kecil yang dilihat Sobri itu adalah anaknya. Selang beberapa lama mencari, terdengar teriakan salah seorang warga yang telah menemukan Dasril. Ketika semua orang merhubungi tempat itu, nampak Dasril duduk dengan tatapan kosong di atas sebuah batu besar. Ketika mengetahui banyak orang yang telah mengepung tempat duduknya, Dasril berontak, meski wajahnya kelihatan ketakutan yang luar biasa. Ketika beberapa warga mencoba meraih tangan Dasril, anak itu spontan balik menyerang orang-orang yang mencoba untuk menangkapnya. Akhirnya Dasril pun berhasil dilumpuhkan oleh beberapa warga kampung yang menangkapnya. Tubuh Dasril pun lantas dibawa pulang. Sampai di rumah, Rogayah hampir pingsan melihat kondisi anaknya itu. Dasril masih saja terus berontak sambil mengeluarkan suara-suara dan teriakan-teriakan, sehingga beberapa orang harus terpaksa memegangi tubuhnya. Beberapa warga lainnya kemudian memanggil Ustadz Ali. Oleh Ustadz itu, Dasril pun diruqyah agar diri anak tersebut terbebas dari pengaruh makhluk gaib yang bersarang di tubuhnya. Lagi-lagi Dasril mengerang dan berusaha menyerang siapa saja yang menyentuhnya. Namun ia tidak berhasil karena kedua
tangan dan kakinya dipegangi oleh beberapa warga. Setelah diruqyah, perlahan kesadaran Dasril pun mulai pulih. Ia mulai mengenali anggota keluarganya. Tiba-tiba Dasril pun memuntahkan sesuatu dari mulutnya yang sangat mengagetkan. Muntahan tersebut berisikan belatung-belatung yang sangat banyak. Usai memuntahkan belatung-belatung itu, kondisi fisik Dasril pun perlahan menjadi lemas. Tidak lama kemudian ia pun tertidur pulas. Menurut Ustadz Ali, keluarnya belatung dari muntahan Dasril menandakan Dasril telah bebas dari pengaruh makhluk tersebut. Belatung itulah yang membuat Dasril tidak bisa berbicara dan kehilangan kesadarannya. Esok harinya kondisi Dasril pun mulai kembali normal, dan kepada keluarga dan tetangganya ia pun menceritakan kejadian yang ia alami selama 4 hari saat ia menghilang. Dasril pun bercerita, setelah ia mandi di sungai Aka bersama teman-teman lainnya, ia naik ke tebing untuk pulang. Namun tiba-tiba saja kakinya seperti ada yang menariknya. Ia mencoba melepaskan diri tetapi tidak kuat. Cengkraman dan tarikan itu sangat kuat. Ketika ia menoleh ke belakang, ia sangat kaget dan ketakutan karena yang mencengkram kakinya ternyata adalah sosok makhluk yang sangat besar. Sosok itu hampir mirip seperti monyet yang sangat besar dan berbulu hitam. Ia masih ingat saat kakaknya Badri memanggil-manggil namanya. Namun ia tidak bisa berteriak karena mulutnya di-backup oleh sosok makhluk besar tersebut. Kemudian Dasril pun lantas dibawa ke suatu tempat yang tidak dikenalinya. Di tempat itu, ia melihat banyak sekali makhluk besar yang sama. Mereka banyak memberi Dasril makanan, buah-buahan, dan juga ikan-ikan segar. Ia juga diberi minuman yang rasanya agak asin dan hangat. Namun Dasril tidak tahu mengapa kemudian dirinya tiba-tiba ditemukan di hutan sagu yang jaraknya lumayan jauh dari sungai Aka. Sampai saat ini, masyarakat setempat masih heran dengan kejadian yang dialami Dasril. Hanafi dan istrinya Ruqayyah enggan bertanya lebih jauh kepada Dasril anaknya tersebut, karena mereka merasa sudah sangat senang anak bungsunya itu bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Demikianlah video cergam kali ini. Sampai jumpa di video cergam lainnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalam.